Ya, yang saya hormati Koordinator Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung, beserta rekan-rekan koordinator sentral Rumah Jurnal, ada Pak Ferry, Pak Dodo, dan yang lainnya. Yang saya banggakan, teman-teman peserta, ini alhamdulillah ada beberapa peserta juga dari luar, Pak Hamdan, ada Pak Johannes ya dari luar, kemudian ada dari UINUS, ada dari UIN Wali Songo dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di acara yang mudah-mudahan penuh ilmu, penuh manfaat dan penuh berkah yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa. Sudah hadir Pak Dian Nur Aiman PhD. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, langsung saja untuk acara yang pertama itu adalah pembukaan kegiatan workshop academic writing kita secara resmi oleh Koordinator Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada Bapak Hamdan Sugilar MPD, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ketua Sentra Kelas Penulisan yang saya hormati dan sama-sama kita lakukan, tim Rumah Jurnal dari berbagai sentra yang saya hormati, narasumber, ya sahabat saya, satu angkatan, Pak Dian Nur Aiman PhD, ya, yang baru pulang dari negeri Kangguru, ya, yang dalam hari ini kita semua bangga karena dapat menghadirkan orang yang sosok yang sangat hebat, inspiratif. Makanya sangat tepat sekali Ibu Ketua Sentra Kelas Penulisan menghadirkan sosok muda inspiratif ini. Ya, tentu kita semua insya Allah akan mendapatkan sharing ilmunya. Kemudian para aktivis jurnal, nah ini di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ataupun se-Indonesia, ya, alhamdulillah di sini dari Sabang sampai Merauke hadir. Tentu ini adalah ikhtiar kita semua dalam rangka membangkitkan kembali budaya menulis, ya. Jadi kalau meminjam katanya Pak Stephen Edward King itu bahwa dua hal yang harus dimiliki oleh seorang penulis, ya, adalah a lot of reading, ya. Jadi lebih banyak membaca dan lebih banyak menulis. Nah, hari ini kita akan membaca, ya, membaca situasi, membaca bagaimana kita akan menulis, gitu. Ya, jadi membaca itu tidak hanya membaca secara tekstual. Nah, kontekstualnya ya kita di sini sedang membaca, ya, bagaimana perkembangan di negara lainnya, ya, yang tentu menghadirkan sosok muda yang inspiratif ini, alumni AUSI, sangat tepat sekali. Nah, di sini tentu kita semua berharap, ya, bahwa aktivitas menulis kita sumbangkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya, yang jelas kita masih terpaut sekitar 10.000 ya publikasi dari negara tetangga kita, negara Malaysia. Untuk itu terima kasih kepada
panitia khususnya di sentra kelas penulisan. Terima kasih juga para peserta yang hadir, ya, yang tentu semua yang hadir di sini adalah para pejuang menulis. Nah, kita awali dari mulai kegiatan workshop akademik ini. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop academic writing dibuka. Itu, selamat mengikuti kegiatan workshop academic writing. Semoga kita semua berikhtiar ya menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang aktif mengembangkan literasi membaca, literasi menulis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan Sigilar MPD, Koordinator Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah berkenan membuka kegiatan kita secara resmi. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama di acara pembukaan gitu ya. Narasumber luar biasa kita juga sudah hadir, tapi sebelum ke materi nih Bapak Ibu boleh di-on-cam-kan dulu kameranya, kita foto bersama. Nah, ini ada Pak Usep Kosasi dari Uninus ya, salam kenal. Kemudian ini banyak yang dari sahabat seperjuangan itu. Oh gitu. Ya, teman-teman mahasiswa ya. Dokter Usep ya. Oke. Bentar. Bentar ya. Ya. Insya Allah nanti dapat sertifikat ya. Oh, insya Allah Pak. Nanti akan saya share linknya, link presensi dan untuk sertifikatnya. Ya, ini cuma ada satu slide ya, Bapak, satu layar Bapak Ibu. Saya screenshot 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Wah, ini ada Pak Asep juga nih. Ada Pak Mai Sefli juga dari Polban. Terima kasih sudah hadir Pak Mai. Ya Bu, Assalamualaikum, makasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke acara inti ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin membacakan CV narasumber kita hari ini. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Beliau adalah Pak Dian Nur Aiman. Saya begitu pertama kali masuk ke UIN Bandung itu yang saya kenal pertama kali itu beliau, Pak Dian Nur Aiman yang saya kenal di informatika itu. Beliau adalah dosen jurusan matematika di kelompok keahlian matematika industri dan keuangan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian riwayat pendidikan beliau ini baru saja lulus ya dari RMIT University Australia. Kemudian disertasi beliau Decomposition Approach for Prioritize Collaborative Vehicle Routing and Scheduling Problems. Kemudian beliau juga lulus dari Institut Teknologi Bandung dan Kanazawa University Jepang. Double degree ya Bapak ya, double degree untuk sains komputasi. Kemudian beliau ini alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Prodi Matematika. Nah, kemudian ini publikasi beliau luar biasa. Kenapa kami memang sangat ingin mengundang beliau gitu ya. Saya yakin beliau ini punya pengalaman dan ilmu yang luar biasa nih, bisa tembus di jurnal internasional bereputasi dengan impact factor yang tinggi juga Bapak Ibu gitu ya, dengan SDR yang tinggi. Mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu nih dari beliau hari ini. Nah, kemudian yang under review-nya juga masih ada ya Bapak ya. Kemudian ini penghargaan dan beasiswa yang Pak Dian Nur Aiman pernah peroleh. Beasiswa program 5.000 doktor ya dari Kementerian Agama, kemudian beasiswa program kursus bahasa Inggris dan academic writing intensif Kementerian Agama, beasiswa Japan Student Services Organization, luar biasa, kemudian beasiswa unggulan dikti untuk calon dosen. Nah, beliau fokus pada fokus pada keilmuan di matematika diskrit gitu ya, kemudian metode numerik, analisis numerik, kalkulus, desain dan analisis algoritma, optimasi numerik dan pengolahan citra.
Itu mungkin profil singkat dari Pak Dian Nur Aiman, PhD. Mungkin langsung saja Bapak sudah siap ya Pak? Salam Bu, siap. Iya. Waktu dan tempat disilahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Yang saya hormati koordinator Rumah Jurnal Pak Hamdan, ini teman seperjuangan. Kemudian koordinator sentra penulisan ya, Bu Dian. Ini juga ya teman bareng-bareng lah. Ada Pak Ferli juga teman seangkatan, dan ya para koordinator sentra yang lain juga yang saya hormati. Kemudian para aktivis jurnal, kemudian Bapak Ibu dosen, baik yang di UIN Bandung dan juga di beberapa kampus lain ya, di luar UIN, dan juga mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya jujur aja pas diminta sharing tentang publikasi ini agak nervous sebenarnya. Karena ya saya tahu yang di hadapan saya ini adalah Bapak Ibu dosen yang juga punya pengalaman di dunia kepenulisan. Jadi mohon maaf ini ya saya yang masih belajar ini tidak bermaksud untuk mengajari ataupun apa. Jadi hanya sebatas sharing pengalaman dari apa yang sudah pernah saya lakukan gitu ya, terkait dengan publikasi ya. Saya izin untuk share screen. Baik Bapak dan Ibu, ya mungkin kalau dikasih judul ya saya kasih judul publikasi di jurnal bereputasi gitu ya. Sebentar. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi pada Rumah Jurnal UIN Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman terkait dengan publikasi di jurnal bereputasi ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah saya baru selesai menempuh studi S3 di RMIT University. Dan ini adalah kedua pembimbing saya ya. Yang sebelah kiri itu pembimbing yang kedua ya, yang berbaju hijau, itu sudah Profesor John Hearn. Tapi pembimbing utama saya ada yang di sebelah kanan Bapak Ibu ya, yang berbaju biru. Ini namanya Melly, dia masih Associate Professor. Dan ya saya dibimbing oleh kedua orang ini untuk ya menyelesaikan studi S3. Nah, apa motivasi publikasi di jurnal bereputasi? Sebenarnya motivasinya pada saat itu adalah ya karena itu adalah syarat kelulusan. Sebenarnya dari pihak kampus itu tidak ada mensyaratkan wajib untuk lulus itu publikasi, tapi itu adalah syarat dari pembimbing. Jadi pembimbing saya, pembimbing yang berbaju biru ini, itu mensyaratkan publikasi di jurnal Q1 dan jumlahnya itu sebanyak 3 jurnal Q1 targetnya setelah lulus itu. Nah, jadi kira-kira sekitar pertemuan pertama kami itu kira-kira 3 hari setelah saya landing di Australia, kemudian ya 3 hari berikutnya saya ketemu beliau. Nah, di pertemuan pertama itu beliau langsung menyampaikan target-targetnya gitu. Jadi bagi saya itu ekspektasinya tinggi gitu, atau bahkan terlalu tinggi mungkin bagi saya yang saat itu belum punya pengalaman menulis di jurnal bereputasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek di Google Scholar saya juga masih sedikit publikasinya, dan sebelum S3 paling publikasi di Proceeding Internasional. Nah, jadi saat itu
saya juga ya di satu sisi ini menantang ya, challenging gitu ya. Maksudnya saya bisa atau enggak gitu ya. Tapi di sisi lain ini adalah kesempatan, opportunity gitu bagi saya. Karena momen S3 ini bisa jadi apa ya? Sarana pembelajaran saya untuk belajar bagaimana publikasi di jurnal bereputasi. Karena nanti kan setelah lulus S3 saya akan kembali menjadi dosen. Kemudian pengalaman menulis di jurnal bereputasi itu akan sangat berharga menurut saya. Jadi pada saat itu sebenarnya ada opsi kalau mau ganti pembimbing itu boleh-boleh saja. Ada kakak tingkat yang di atas saya itu setelah setahun bersama beliau akhirnya memutuskan untuk mengganti pembimbing. Ya mungkin ya tadi ekspektasinya sangat tinggi menurut saya. Jadi mungkin ya lebih baik mencari pembimbing yang tidak terlalu strict gitu ya terhadap target-target yang ingin dicapai. Gitu. Tapi waktu itu saya bismillah menerima target yang ditetapkan oleh pembimbing saya ini. Tapi sebenarnya syarat 3 paper itu tidak mesti ketiga-tiganya harus publish pada saat saya lulus ya. Karena publikasi di jurnal reputasi itu butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi nggak bisa dalam sebulan 2 bulan gitu. Makanya targetnya itu katanya 1 publish, paper yang kedua minimalnya under review ya atau under revision, paper yang ketiganya minimalnya baru disubmit gitu. Nah itu target dari yang pembimbing saya harapkan. Dan alhamdulillah paper pertama saya itu terbit pada tanggal 15 Januari 2020, itu kira-kira 1 tahun 4 bulan dari perjalanan PhD saya. Ya. Dan betapa senangnya saat itu ketika saya menerima sebuah email yang menyatakan bahwa paper pertama saya diterima. Gitu. Dan reviewer pun sudah merasa bahwa revisi yang saya berikan itu sudah memenuhi kriteria dari para reviewer ya. Waktu itu direview oleh 3 orang. Nah, ini reviewer 2, saya nggak tahu kenapa editor tidak memunculkan komentar terakhirnya, tapi mungkin editor merasa cukup dengan reviewer 1 dan 2 dan 3 yang menerima publikasi yang accepted gitu, yang menerima paper saya ini untuk direkomendasikan untuk publikasi gitu ya. Dan ini adalah paper pertama saya, terbit di jurnal Operation Research Perspective. Ini adalah jurnal Q1. Skor SJR-nya di situ 1,37 saat itu ya, pada saat paper ini terbit. Walaupun sekarang jurnal ini sudah turun ya. Maaf. Sudah turun skor SJR-nya sudah di bawah 1 sekarang. Jadi memang skor SJR itu tiap tahun kan diupdate ya, berubah-ubah. Tapi waktu itu skor SJR-nya pada saat terbit itu 1,37 dengan high index-nya 21 gitu ya. Dan ya ini adalah paper pertama saya. Kemudian paper kedua saya alhamdulillah accepted itu pada 6 Oktober 2021, itu kira-kira 3 tahun 1 bulan ya perjalanan PhD saya. Ini alhamdulillah terbit di Journal Computers and Operation Research. Ini juga jurnal Q1, cuman bedanya dengan yang tadi, kalau tadi itu open access journal. Kalau open access journal itu berarti biaya penerbitannya dibebankan kepada penulis ya. Di waktu itu kami harus membayar kira-kira 1.100 ya, 1.100 US dollar. Ya, tinggal dikalikan kurs sekarang ya. Dan tapi alhamdulillah waktu itu pembimbing saya memang dapat grant penelitian, jadi dibayarin. Jadi saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar biaya aplikasi. Nah, kalau paper yang kedua ini
sebenarnya ada opsi untuk open access, tapi biayanya mahal ya. Itu sampai 3.000-an US dollar. Akhirnya waktu itu memilih opsi yang gratisan gitu ya. Yang gratisan. Jadi ini bukan open access, jadi biaya penerbitannya dibebankan kepada pembaca. Jadi hanya pembaca yang berlangganan yang bisa membaca paper tersebut. Tapi dalam 50 hari pertama itu ada free access. Jadi orang-orang bisa mengakses artikel ini selama 50 hari sejak available online. Dan ini link khusus yang bisa saya sebarkan ke kolega, ke siapapun ya, untuk bisa mendownload paper tersebut. Nah, jurnal yang kedua ini, skor SJR-nya saat itu 1,51, walaupun sekarang sudah naik ya, 1,7 atau 1,8. Saya lupa. Dan H-index-nya cukup tinggi, paper ini, 160 skor H-index. Nah, ini adalah paper kedua saya. Dan paper yang ketiga saya itu tadi dibacakan masih under review, tapi alhamdulillah sekarang statusnya sudah under revision. Dan kalau saya lihat komentarnya itu tidak terlalu banyak komennya, jadi bisa disebut minor revision. Dan pagi ini baru saja disubmit kembali ke pihak jurnal. Mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terbit untuk paper yang ketiga ini. Dan skor SJR-nya sekarang ini 1,78, high index-nya 136. Impact faktornya ya 7,18 ya, kira-kira begitu. Nah, itu adalah cerita manisnya Bapak Ibu ya. Nah, cuman Bapak Ibu ya, jadi sebenarnya di balik cerita manis itu ada cerita pahitnya ya. Jadi ibarat iceberg, yang terlihat di permukaan itu hanya segini, tapi sebenarnya yang tidak terlihatnya banyak sekali di bawah itu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat papernya sudah terbit, itu adalah yang orang-orang lihat, tapi sebenarnya banyak cerita-cerita di baliknya yang itu tidak bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Nah, jadi apakah pernah dapat rejected, status rejected misalnya? Nah, jujur saja paper pertama itu sebenarnya awalnya itu pas first round-nya itu statusnya itu reject ya. Tapi dia nggak cuma reject, tapi ada invitation to resubmit ya. Jadi ada undangan untuk mensubmit kembali. Jadi kalau saya baca komen dari reviewernya, sebenarnya mereka suka dengan novelty yang diangkat di paper tersebut, akan tetapi karena yang perlu direvisinya itu cukup banyak ya, makanya dia memutuskan untuk reject, tapi ada invitation to resubmit. Nah, itu ada ada sinyal, ada lampu hijau lah, tapi harus diperbaiki dulu. Nah, itu Bapak Ibu ada eksperimen lagi ya, dan seterusnya lah. Pokoknya ya kadang-kadang ya ada kalanya juga kecewa gitu, butuh waktu untuk mengerjakan revisian, dan revisinya itu banyak ya, poin-poin revisinya itu banyak ya. Jadi sebenarnya ada cerita di balik. Nah, mungkin ini ya bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah paper pertama saya, milestone-nya. Jadi saya submit tahun 2019, 25 Mei. Kemudian proses review-nya kira-kira 1 bulan 15 hari, dan statusnya dapat rejected, tapi dia invitation to resubmit. Kemudian kami perbaiki selama sekitar sebulan ya, hampir 2 bulan ya, sebulan 25 hari, kemudian resubmit lagi, dan tidak langsung accepted Bapak Ibu ya. Jadi ini ada major revision. Jadi rejected, statusnya jadi major revision. Itu reviewnya sekitar 1 bulan 13 hari. Kemudian diperbaiki lagi sekitar ya hampir 2 bulan, kemudian di resubmit lagi, kemudian setelah sekitar sebulanan, alhamdulillah accepted. Jadi untuk paper pertama ini kira-kira butuh waktu 7 bulan 23 hari ya, atau hampir 8 bulan untuk proses dari submit ke
accepted. Dan available online-nya itu hanya 2 hari dari sejak paper ini accepted ya. Nah, ini paper pertama ya, yang open access itu. Kemudian ini adalah paper yang kedua di Journal Computers and Operation Research. Kalau Bapak Ibu lihat di kolom paling bawah, ini butuh waktu sekitar 1 tahun, 4 bulan, 4 hari. Prosesnya dari awal sampai akhir ya. Dan ini perjalanan panjang ya. Jadi nah ini proses disubmit 10 Juni 2020, kemudian proses reviewnya lumayan lama ya, Bapak Ibu, ini sekitar hampir 7 bulan. Nah mungkin ini yang membedakan antara jurnal yang open access dengan yang enggak. Biasanya yang open access itu proses reviewnya relatif lebih cepat dibanding yang kalau kita memilih yang gratisan ya, yang bukan open access. Kemudian statusnya revision requested, dia nggak nyebut major atau minor, tapi kalau saya lihat komennya cukup banyak sebenarnya, tapi dia nggak nyebut major. Kemudian diperbaiki 3 bulan, hampir 4 bulan ya. Nah sebenarnya defaultnya itu kalau nggak salah dia ngasih waktunya 3 bulan ini, cuman kita bisa minta perpanjangan ya kalau misalnya dalam proses proses revisi itu biasanya 2-3 bulan ya. Tapi dari waktu yang ditetapkan kita bisa meminta perpanjangan ya, tinggal ngirim email ke editornya, kemudian dikasih waktu perpanjangan ya. Kemudian di-resubmit, diperbaiki lagi sekitar 2 bulan, direvisi lagi ya. Kemudian sebulan diperbaiki, disubmit. Nah, alhamdulillah setelah sebulan kemudian bisa accepted. Nah, jadi begitu prosesnya. Untuk submit di jurnal yang bereputasi ini, pengalaman saya ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ini adalah perjalanan panjang, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau mensubmit jurnal ke jurnal Q1, tentu perlu melihat apa tujuan dari publikasinya itu. Kalau misalnya tujuannya itu adalah untuk sebagai output dari dana penelitian yang Bapak Ibu dapatkan, dana hibah penelitian misalnya, maka perlu memperhitungkan waktunya ini ya. Karena prosesnya kalau di jurnal yang bereputasi, pengalaman saya, kecuali ya setelah submit langsung accepted ya, mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau ini ya bisa 6 bulan nih misalnya ya, kalau papernya sudah bagus disubmit ke jurnal yang gratisan ini ini reviewnya sekitar 7 bulan, mungkin langsung accepted, bisa-bisa saja ya. Tapi ada kemungkinan lain di mana kita diminta untuk memperbaiki paper tersebut dan itu butuh waktu yang cukup lama. Baik Bapak Ibu, itu kisah singkatnya. Untuk paper yang ketiga, saya baru submit Oktober tahun lalu dan sekarang masih ronde pertama ya revisinya. Mudah-mudahan hanya sampai ronde pertama ya, karena kalau lihat paper 1-2 itu 2 kali ronde, 2 kali revisi. Nah baik Bapak Ibu, ini saya ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Mikrajudin Abdullah, seorang guru besar fisika ITB ya. Jadi publikasi artikel di jurnal internasional itu artinya adalah kita mengumumkan ke komunitas dunia bahwa suatu masalah tertentu dalam bidang keilmiahan kita sudah menemukan jawabannya. Nah, tujuannya agar masalah tersebut tidak perlu lagi diriset dan kredit untuk penemuan tersebut diberikan kepada kita, gitu. Jadi inti dari publikasi itu adalah kita mengumumkan bahwa kita sudah selesai menyelesaikan suatu masalah dan itu perlu diketahui oleh komunitas ilmiah supaya apa? Supaya masalah tersebut tidak perlu diriset lagi. Dan kreditnya diberikan kepada kita sebagai peneliti dan juga penulis. Nah, itulah kenapa kita perlu mensitasi paper-paper yang terkait dengan penelitian kita untuk sebagai kredit ya, kredit kepada si penulisnya. Nah, sehingga karena di sini tujuannya adalah mengumumkan bahwa suatu topik itu sudah diteliti, maka langkah yang pertama adalah ya kita harus memastikan bahwa topik tersebut itu belum pernah diteliti sebelumnya, gitu. Atau kalau kita lihat ilustrasinya seperti puzzle ini, gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang menemukan puzzle sebelah sini, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Yang di sini belum ada nih.
Kemudian kita umumkan ke komunitas ilmiah bahwa bagian ini sudah diteliti, diminta supaya tidak diteliti lagi. Nah, itulah yang disebut dengan research gaps atau novelty ya. Nanti kita akan coba eksplor bagian itu. Nah, kualitas dari sebuah paper penelitian itu Bapak Ibu bergantung pada dua hal ya. Jadi yang pertama kualitas dari penelitiannya, kemudian yang kedua itu adalah kualitas dari penulisannya ya atau academic writing-nya. Nah, jadi penelitian yang bagus itu tidak cukup sebagai syarat untuk terbit di jurnal bereputasi ya. Kalau apa? Kalau kita tidak menuliskannya dengan bahasa yang baik ya sesuai kaidah academic writing gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kita hanya punya modal di tulisan, cara menulis yang baik, tapi inti dari penelitiannya itu kurang, maka itu juga belum bisa memenuhi standar dari jurnal bereputasi, gitu ya. Jadi kita memerlukan kedua-duanya ini. Nah, mungkin kalau dianalogikan, quality of research ini ibaratnya itu hard skill, ya. Sedangkan quality of academic writing-nya ini disebut soft skill, gitu. Jadi ada orang yang pinter misalnya, pokoknya waktu kuliah IPK-nya bagus, tapi kalau dia diminta untuk menyampaikan apa yang dia ketahui ke orang, itu belum tentu, misalnya dia kurang gitu. Nah itu berarti soft skill-nya yang kurang atau ilmu komunikasinya yang kurang. Jadi untuk sebagai syarat untuk terbit di jurnal bereputasi itu kita harus tahu ilmunya, kemudian bisa mengkomunikasikannya kepada pembaca. Khususnya kepada reviewer, kita harus meyakinkan bahwa penelitian kita itu berkontribusi pada hasanah keilmuan di bidang yang kita geluti. Nah, ini kira-kira apa yang nanti saya akan bahas. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi kebaruan atau research gap ya sebagai dasar awal ya kita menulis atau melakukan penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu yang jadi untuk menghasilkan tulisan yang terbit di jurnal bereputasi itu dilakukan sejak awal ya, sejak sebelum kita melakukan penelitian. Jadi tidak setelah selesai penelitian. Kenapa? Kenapa harus dari sebelum melakukan penelitian? Karena kita harus memastikan research gaps-nya itu atau novelty-nya itu memang sesuatu yang belum diteliti di dalam literatur yang ada. Jadi kalau kalau penelitiannya sudah dilakukan, kemudian baru memasang target di jurnal Q1, itu mungkin bisa memenuhi, bisa iya, bisa enggak. Karena jurnal yang bereputasi itu biasanya syarat dari kebaruannya itu juga cukup tinggi. Nah, jadi di sini kita mulai dari awal bagaimana kita mengidentifikasi novelty atau research gap. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, tapi nanti akan coba saya share pengalaman saya. Kemudian checklist for contributing authors, jadi pada saat kita sedang menulis, misalnya penelitiannya sudah selesai, apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian checklist to avoid dash rejection, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk menghindari rejection dash. Dash rejection itu nanti kita akan bahas. Kemudian finding a right journal, setelah selesai menulis, gimana cara mencari jurnal yang tepat, kemudian bagaimana merespon komen dari reviewer, kemudian nanti ada fase production ya, kalau sudah accepted. Baik, nah, jadi bagaimana mengidentifikasi dari research gaps ya? Langkah yang pertama ya kita pilih suatu topik penelitian ya, pick a research topic ya. Pilih suatu topik penelitian. Topik penelitian itu kan banyak sekali ya, Bapak Ibu. Misalnya saya kalau backgroundnya matematik ya, tapi di matematik juga banyak sekali topik penelitian. Jadi
Nah, kita pilih salah satunya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai roadmap penelitian, mungkin itu lebih memudahkan ya, karena topiknya sudah jelas apa yang mau. Tapi bagi yang belum memilih research topik, itu kira-kira gambarannya seperti di video ini, ya, Bapak Ibu. Kebayang? Jadi ibaratkan setiap motor ini adalah paper-paper yang ada. Nah, kita akan mengikuti paper yang mana, gitu ya. Ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini, dan seterusnya. Dan ini juga suatu proses yang cukup membutuhkan waktu ya. Bagaimana menentukan topik. Jadi kita bagusnya fokus di topik tertentu, gitu ya. Nah, setelah kita memilih topik, kemudian baru kita identifikasi research gap ya. Apa hal-hal atau apa masalah yang belum diselesaikan gitu ya di topik penelitian yang sudah kita pilih gitu ya. Nah, dari pengalaman saya itu ada dua hal cara kita mengidentifikasi dari kebaruan atau research gap ya sebelum melakukan penelitian. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa mencari inspirasi dari paper-paper yang sudah terbit ya, in published literature. Dan kalau kita mau lihat dari jurnal yang sudah terbit, maka kita perlu memperhatikan dua bagian ini, di introduction dan juga conclusion. Nanti kita akan coba explore. Kemudian yang kedua itu adalah seek help from your research advisor. Nah, saya ingin mulai dari yang kedua dulu. Dari mana saya mendapatkan ide penelitian untuk S3, untuk yang tadi paper yang sudah terbit. Untuk paper yang pertama dan yang kedua, itu idenya berasal dari pembimbing. Jadi, pada saat pertemuan pertama saya dengan pembimbing, itu beliau langsung bahas topik ya, topik disertasinya mau apa. Walaupun pada saat daftar sebenarnya proposalnya itu sudah ada, tapi itu masih bisa didiskusikan ya. Dan diskusi yang lebih intens itu adalah ya pada saat saya sudah masuk. Gitu. Nah, di situ pembimbing saya dia ngasih beberapa jurnal di satu folder gitu yang dia sudah pilih. Kemudian saya diminta untuk memilih. Kamu topiknya mau ke arah mana? Silahkan dibaca dulu jurnal-jurnal ini. Dikasih waktu seminggu. Kemudian minggu depan saya datang. Kemudian saya bilang saya kayaknya mau ke arah ini. Ya, saya pilih jurnal ini. Terus ditanya kenapa? Kemudian kebaruannya apa dan seterusnya. Nah, itu yang waktu itu saya masih ya karena bacanya baru seminggu ya, jadi masih perlu terus membaca, akhirnya belum bisa banyak menjawab waktu itu. Jadi hanya sebatas kayaknya menarik di sini. Tapi ketika ditanya apa novelty-nya, apa research gap-nya, nah itu yang waktu itu saya belum kebayang gitu ya. Nah, kemudian di minggu berikutnya pembimbing saya akhirnya menawarkan suatu topik, kamu mau nggak ngerjain topik ini, katanya. Topik ini itu adalah topik lanjutan dari mahasiswa dia sebelumnya, gitu. Nah, karena saya tahu pembimbing saya ini juga punya track record publikasi di jurnal bereputasi, jadi ketika dia mengusulkan suatu topik, maka masalah novelty dan research gaps itu saya percayakan ke pembimbing saya. Gitu. Artinya ketika dia menawarkan suatu topik, berarti dia sudah mengevaluasi literatur yang ada dan itu masih belum diteliti oleh orang lain. Gitu. Nah, itu adalah jadi saat itu ya udahlah daripada saya nyari-nyari topik riset sendiri. Jadi waktu itu pembimbing saya membebaskan sebenarnya mau saya yang pilih atau mau dipilihkan. Nah, pada saat itu ya udahlah saya langsung memilih yang saya tertarik juga sebenarnya dengan topik yang ditawarkan oleh pembimbing saya, akhirnya saya pilih saja topik itu. Nah, itu jadi paper yang pertama, paper yang kedua itu inspirasinya dapat dari pembimbing ya, atau research advisor. Nah, kemudian topik untuk paper yang ketiga itu berasal dari ini, look for inspiration in published paper ya. Itu akan saya coba explore. Nah, kenapa di bagian introduction itu kita bisa melihat research gaps? Ya, karena yang namanya research gap itu dari pengalaman saya menulis itu harus secara eksplisit disampaikan
menyelesaikan di bagian introduction. Sebenarnya nggak mesti bahasanya harus research gaps gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di paper pertama saya di bagian introduction itu ada we utilize. Jadi sebenarnya kata ganti itu kan sebaiknya dihindari ya. Tapi kalau kita sedang mengungkapkan contribution penelitian itu dibolehkan. Kalau saya baca-baca di jurnal juga kita boleh sebut we. Tapi di bagian yang lain itu kita hindari ya. Apalagi di bagian isi ya. Nah, hanya di bagian contribution ini, jadi dijelaskan dulu alasannya, kemudian kita mengusulkan untuk mendevelop suatu metode, suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah yang besar ya. Saya nggak akan terlalu bahas detail tentang apa novelty yang saya angkat, karena saya tahu Bapak Ibu punya disiplin ilmu yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah di bagian introduction, kita bisa melihat, jadi kalau Bapak Ibu membaca sebuah paper, di bagian introduction itu, harusnya si penulis menuliskan contribution-nya atau research gaps-nya itu secara eksplisit. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gini, kalau kita ingin menulis jurnal di jurnal tersebut, misalnya gini, kita menemukan suatu jurnal A, kemudian kita baca ada satu paper yang menarik di jurnal A tersebut, kemudian kita baca introduction-nya. Oke, kemudian di situ penulis menyampaikan apa kontribusinya. Nah, itu kan bisa memberikan gambaran ya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau mensubmit paper di jurnal tersebut, maka pastikan ya novelty-nya kira-kira standar jurnal tersebut itu seperti yang ada di paper-paper yang sudah terbit. Gitu. Misalnya ini mendevelop sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah besar, kemudian dibandingkan dengan metode yang sudah ada. Nah, itu adalah novelty-nya. Kemudian di paper yang kedua, nah ini diungkapkan dengan bahasa yang lain, the contribution of this paper. Jadi apa kontribusi paper ini terhadap literatur yang ada? Itu ada dua aspek. Yang pertama sebutkan apa, yang kedua apa. Yang pertama di sini ada sisi model, kemudian yang kedua kita mengembangkan sebuah algoritma, sebuah metode untuk menyelesaikan masalah yang besar. Nah, kira-kira gitu. Jadi di introduction itu kita bisa melihat apa research gap, dan kita juga bisa melihat standar dari jurnal tersebut itu di paper-paper yang sudah terbit ya. Ini kalau di introduction itu kita hanya bisa melihat gambaran, oh gini ya research gap yang orang lain sudah teliti dan akhirnya terbit di jurnal bereputasi. Nah, jadi di introduction itu hanya melihat karya orang ya. Maksudnya bukan inspirasi research gap-nya, bukan. Kalau inspirasi research gap-nya itu ada di bagian conclusion, Bapak Ibu. Misalnya ini ada jurnal yang terbit di European Journal of Operational Research. Nah, ini di bagian kesimpulan itu dia mengungkapkan for future research ya. Jadi untuk riset ke depan atau berikutnya, it remains a challenge to apply ideas dan seterusnya ya. Jadi dia mengungkapkan ide-ide yang bisa kita lakukan untuk penelitian berikutnya. Nah, ini bisa jadi research gap ya, dengan berlandaskan dari hasil penelitian ini, gitu ya. Kemudian ada juga another future research. Nah, dia mengungkapkan juga ide penelitian lain di bagian berikutnya, yang kedua. Jadi ada ide. Nah, di sini kita bisa tangkap idenya. Nah, paper yang ketiga yang tadi saya ceritakan itu saya ambil dari sini. Jadi paper yang ketiga itu usulan saya sendiri ke pembimbing. Jadi gimana? Karena waktu itu sempat stuck ya, setelah ngerjain sampai paper yang kedua itu sempat stuck. Yang ketiganya apa nih? Yang masih nyambung dengan riset 1 dan 2 gitu ya. Kemudian saya baca-baca, akhirnya menemukan paper ini. Kemudian saya baca di bagian future research-nya. Nah, di sini saya menangkap sebuah ide bagaimana membuat masalah yang dikaji di sini lebih kompleks. Kemudian mengembangkan sebuah metode algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata reviewer dari jurnal yang tadi saya ceritakan, Computers and Industrial Engineering, itu menyukai ide penelitiannya, novelty-nya.
Oke, kemudian kalau ini kan research paper ya, Bapak Ibu juga bisa membaca jurnal yang disebut dengan literatur review ya. Jadi kan apa itu? Ada dua tipe artikel ya, ada research paper, ada penelitian ya, paper penelitian, ada juga artikel review. Jadi artikel review itu dia hanya mereview paper-paper yang sudah ada di literatur dan biasanya referensinya banyak sekali. Jadi misalnya di sini dia mereview masalah penjadwalan dan pencarian rute untuk masalah ini OR problems related to home healthcare ya. Ini masalah kesehatan dan dia kaji berbagai paper bisa dari berbagai aspek ya, dari sisi kompleksitas masalahnya, dari sisi metode yang dikembangkannya dan seterusnya, constraint-constraintnya. Nah, di bagian kesimpulan di paper literature review itu biasanya ada ini, conclusion, research gaps, and future direction. Nah, misalnya contohnya ini, a promising future research avenue, bla 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 bla. Nah, dia mengungkapkan bagaimana sebuah ide penelitian berikutnya yang bisa dilakukan itu yang promising, yang menjanjikan. Nah, ini berdasarkan referensi ini. Kemudian, another feature that also seems interesting to consider in future research. Nah, ini adalah sebuah ide penelitian yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita sebelum melakukan penelitian. Ya, jadi seperti itu pengalaman saya bagaimana mencari novelty atau ide dari penelitian. Gitu. Oke, Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan ke setelah tadi kita menemukan misalnya ide penelitian kita, kemudian akhirnya kita lakukan penelitian. Nah, maka tiba saatnya kan dalam fase penulisan ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menulis ya. Ini saya coba ambil referensinya dari jurnal ini, The International Journal of Management Education. Ini jurnal Q1 kalau saya cek di Simago. Jadi tentang developing doctoral students or researchers understanding of the journal peer review process. Jadi dia mengkaji bagaimana proses PhD student ataupun peneliti dalam melakukan publikasi di jurnal yang peer review ya, dan dia mengambil ininya dari editor dan juga reviewer ya, kalau nggak salah. Jadi dia mengambil datanya dari editor dan reviewer yang berpengalaman, kemudian diminta reviewer atau editor tersebut itu menceritakan apa kendala-kendala yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa PhD ya ataupun peneliti yang umum itu sampai penelitiannya ditolak, misalnya rejected. Nah, itu dia kaji di paper ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri ya, cari di Google. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan pada saat kita sedang menulis ya. Nah, pertama, did you check the target journal purpose and scope? Jadi kita harus mengecek dulu scope atau tujuan dari jurnal tersebut ya, jangan sampai nggak match gitu ya. Nah, gimana tips untuk mengecek match enggaknya? Sebenarnya gini, biasanya, pengalaman saya ketika saya menulis paper, kemudian pembimbing nanya, ini mau disubmit ke jurnal mana, gitu kan? Jadi menentukan jurnal itu nanti belakangan ya, setelah papernya itu ditulis. Jadi setelah ditulis, kemudian pembimbing nanya, ini mau diterbitkan, mau disubmit ke jurnal mana, gitu ya. Kemudian ya saya minta saran aja ke pembimbing ya, jurnalnya apa nih? Nah gitu. Dengan nanya ke pembimbing kan sudah punya pengalaman. Nah maka jurnal-jurnal apa saja nih yang skopnya sesuai dengan paper ini, beliau pasti tahu ya. Nah, gimana kalau tidak tahu, maksudnya kalau kita tidak punya pembimbing, maksudnya dalam arti kita tidak sedang menempuh studi, bagaimana kita mencari jurnal yang cocok, itu paling tidak kita bisa lihat di daftar referensi dari artikel yang kita tulis, gitu ya. Nah, di situ kan
kita kan mensitasi paper-paper yang relevan, ya kan, yang nyambung dengan penelitian kita. Nah, kalau berarti jurnal-jurnal tersebut bisa kita submit di salah satu jurnal yang ada di referensi, itulah inti. Jadi kalau kita mensitasi jurnal ABC di referensi, berarti paper kita itu juga bisa disubmit di jurnal tersebut. Kenapa? Karena yang kita sitasi itu kan penelitian yang relevan, ya kan? Nah, makanya pembimbing juga waktu itu menyarankan cek dulu kalau kamu mau submit di jurnal A, cek di referensi ada nggak penelitian yang relevan di jurnal tersebut. Gitu. Jangan-jangan nggak ada, gitu kan? Kalau nggak ada berarti bisa jadi out of scope, gitu ya. Ini di luar dari jurnal scope dari jurnal tersebut. Oke, gitu ya. Karena ini bisa menghindari ini ya, desk rejection. Ya. Jangan sampai karena nggak cocok kemudian akhirnya kita udah nunggu ternyata ditolak karena out of scope. Kemudian did you format the manuscript according to the target journal requirements? Ya, apakah kita sudah memformat manuskripnya berdasarkan dari persyaratan yang dibutuhkan di jurnal tersebut? Misalnya dari citasi, list of references, general manuskrip, dan seterusnya. Nah, ini kalau pengalaman saya itu ada ya betul, kita perlu memperhatikan ini dulu ya, citation style dan seterusnya. Tapi adapun format yang bakunya, nah ini saya coba refer ke jurnalnya ya, Computers and Operation Research. Ini di author guidelines. Ini bahasanya your paper your way. We know differentiate between the requirements. Jadi dia si jurnal tersebut itu membedakan antara jurnal yang baru disubmit dengan jurnal yang direvisi ya. Apa maksudnya? Nah ini, you may choose to submit your manuscript as a single word. Jadi kita boleh mensubmitnya dalam Word satu Word atau PDF to be used in the referring process. Nah, hanya ketika papernya nanti masuk ke tahap revisi, maka kamu akan diminta untuk memasukkan papermu dalam memformat papermu dalam format yang benar ya, correct format for acceptance and provide the items ya. Jadi pada saat kita mensubmit paper, ada juga jurnal yang mensyaratkan seperti ini. Artinya kita jangan terlalu fokus pada format, pokoknya tulis saja paper, kemudian ya tentu harus konsisten penggunaannya dan seterusnya. Adapun masalah format yang lebih spesifik dari jurnal tersebut nanti saja belakangan, karena kan tujuannya sekarang mau tahap review dulu. Kalau review itu kan lebih ke kontennya, gitu ya. Nah, pokoknya submit aja. Satu file PDF juga boleh, atau satu file Word juga boleh. Tapi sekali lagi Bapak Ibu perlu mengecek kebijakan dari jurnal tersebut ya. Nah, mungkin ada juga yang harus gini, harus semuanya memenuhi. Kemudian cek plagiarism ini juga penting, cek similarity, ya. Bisa pakai Turnitin atau apa. Nah, menurut jurnal yang tadi saya sampaikan di awal, itu katanya most journals prefer less than 15%. Jadi jangan sampai similarity-nya melebihi dari 15% ya. Tapi 15% juga relatif sebenarnya. Misalnya ada yang similarity-nya misalnya 5% atau 10%, tapi bisa jadi itu fatal ya. Kenapa fatal? Karena misalnya ada satu paragraf yang dia copy paste dari sumber lain. Jadi di bagian lain tidak ada masalah, tapi di paragraf itu ada masalah karena copy paste banget gitu. Nah, itu juga bisa jadi masalah besar walaupun similarity-nya di bawah 15%. Have your manuscript been edited by a professional language editor? Apakah sudah diedit oleh editor bahasa? Nah, jadi salah grammar ini ya. Jadi memang sebelum kita submit, kalau jurnal internasional, maka kita pastikan nggak ada masalah dalam grammar ya, karena itu bisa mengganggu editor dan juga reviewer ya dalam proses review ya. Nah, kalau kita merasa kurang dalam hal ini, maka kita bisa meng-hire editor ya, atau untuk ya proofreading juga ya, harus di-proofread. Kemudian, did you prepare a cover letter addressed to the editor-in-chief explaining why your research is worthy of publication in his or her journal? Jadi ada jurnal yang meminta pada saat kita mensubmit itu membuat cover letter ya.
di cover letter itu seperti surat pengantar lah gitu ya. Surat pengantar yang lampirannya itu adalah artikel kita gitu ya. Atau kalau misalnya mungkin dulu waktu mahasiswa ada istilah pengajuan dana ya, ada surat permohonan dana gitu ya. Kemudian lampirannya ada proposal gitu. Nah, ini juga sama ya. Cover letter itu intinya bagaimana kita membujuk, tanda petik, membujuk editor agar paper kita masuk ke tahap review, tidak ditolak pada saat atau istilah desk rejection. Nanti kita akan coba ekspor. Nah, itu pre-submission ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ada, ini di jurnal yang tadi saya kutip itu ada submission checklistnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau submit ya dicek author guideline-nya. Jadi ada submission checklist atau enggak, apa saja yang harus ada. Nah, ini tadi manuscript has been spell check and grammar check. Jadi yang ada proofreader, ada proses proofreading dan juga pengecekan grammar ya. Dan seterusnya. Ini ada beberapa syarat yang perlu itu tadi masalah pre-submission. Kemudian kita masuk ke judul ya. Title of the study. Is the title short, crisp, jargon free, and compelling? Jadi judul itu sebaik mungkin, sesingkat mungkin, kemudian bebas dari jargon ya. Jadi nggak yang terlalu panjang ya. Nah, did you delete the name of country when the research was conducted? Apakah kamu menghapus nama negara dalam judul ya, di mana penelitian kamu dilakukan? Tujuannya apa ini? To increase the generalizability of the study. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian, kemudian ada studi kasus dan itu studi kasusnya di Indonesia, maka itu sebaiknya tidak dicantumkan di judul ya, studi kasus itu. Jadi pilih judulnya itu yang umum. Kenapa? Karena pembaca jurnal internasional itu kan masyarakat internasional ya, maksudnya tidak hanya orang Indonesia. Jadi istilahnya kalau saya baca di referensi lain itu jangan lupakan pembaca internasional. Jadi meskipun kasusnya misalnya di Indonesia, tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya bahwa masalah yang ada di Indonesia itu bisa juga terjadi di negara lain. Gitu. Jadi ya kita perlu itu. Nah, makanya di sini generalizability. Jadi jangan-jangan itu hanya di Indonesia saja. Kalau di Indonesia saja berarti gimana pembaca internasional akan tertarik untuk membaca jurnal itu kan gitu ya. Nah, riset saya juga pas paper pertama dan kedua itu kan berbicara tentang wildfire ya, kebakaran hutan, bagaimana kita mendesain sebuah rute dan penjadwalan dari kendaraan untuk penyelamatan aset pada saat kebakaran hutan ya. Kan di Australia. Jadi sebenarnya inspirasi realnya dari negara Australia. Jadi di Australia itu ada biasa musim panas itu suka ada kebakaran hutan ya, atau bushfire atau wildfire, dan itu bisa memakan rumah, aset dan seterusnya gitu ya. Tapi di penelitian itu tidak dimasukkan di judul bahwa itu di Australia gitu ya. Tapi di introduction itu disampaikan bahwa masalah ini bisa terjadi di negara-negara yang misalnya rentan terhadap kebakaran. Salah satunya Australia. Nah, jadi diceritakanlah Australia yang lebih banyak, tapi di situ ada pengantarnya bahwa masalah ini bisa juga terjadi di negara lain, karena kita tahu kebakaran hutan ini bisa juga terjadi kalau kita tahu di Amerika juga ada ya, sering terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupakan pembaca internasional ya. Jadi coba posisikan pembaca kita itu adalah dari berbagai negara, dari berbagai budaya, maka hal-hal yang sifatnya hanya terjadi di Indonesia. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan dengan cara tertentu ya. Nah, saya belum bisa ngasih tips. Does your title comply with the author guidelines? Baca juga di author guidelines-nya tentang title ya. Oke, kemudian di abstract. Did you carefully follow the author guidelines? Sekali lagi ini bahas guideline. Kemudian have you utilized most of all the word count allowed by the target journal? Jadi setiap jurnal mungkin dia ngasih batasan maksimum abstrak itu berapa word ya.
Dan katanya ya sebaiknya kita maksimalkan batas maksimum ini untuk ya memaksimalkan maksimum kata yang ada di abstrak, karena abstrak ini kan etalase dari artikel kita ya. Jadi apalagi untuk jurnal yang berbayar itu pembaca hanya bisa membaca abstrak, gitu kan? Jadi di abstrak itu kita harus semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Dan ini perlu dimaksimumkan. Nah, berapa batasan kata di abstrak? Ini setiap jurnal mungkin berbeda-beda ya. Termasuk author guidelines-nya juga bisa berbeda-beda ya. Ada yang ada section-nya, ada juga yang enggak. Nah, jadi dicek aja. Tapi kalau di jurnal itu misalnya nggak ada ketentuan, nah Bapak Ibu bisa lihat di jurnal-jurnal yang terbit, artikel yang terbit di jurnal tersebut. Rata-rata berapa kata. Kan Bapak Ibu bisa lihat ya, paper yang terbit di jurnal tersebut, abstraknya berapa kata. Nah, kemudian di situ Bapak Ibu bisa jadikan acuan. Does your abstract anchor include the purpose of study? Nah, jadi abstrak itu yang paling penting harus ada itu adalah tujuan dari penelitiannya itu apa, kemudian research gap atau contribution-nya, kemudian secara singkat ya, research methodology, kemudian penemuan utamanya apa, major findings and major contribution ya. Ini bisa mirip-mirip juga. Nah, bagaimana cara membuat abstrak yang baik? Kalau dalam pengalaman saya, itu kita baca abstrak-abstrak dari paper-paper yang terbit di jurnal bereputasi ya. Bagaimana dia menulis abstraknya? Nah, itu kita bisa dapat inspirasi dari situ ya. Nah, ini contohnya abstrak yang saya di paper yang pertama saya, yang warna kuning ini kalimat pengantar, karena apa? Masalah yang diangkat ini bisa jadi orang belum familiar. Asset protection problem itu apa? Jadi diceritakan dulu, dikasih pengantar lah, kasih intro ke pembaca. Kemudian ini ada tujuan penelitiannya yang berwarna orange ya. We propose, jadi kita mau mempropose sebuah metode. Kemudian metode tersebut itu seperti apa, idenya bagaimana, ini dijelaskan. Kita nggak cuma nyebut metodenya itu, karena ini metode baru ya, kita mau mempropose sebuah metode. Metodenya itu seperti apa, cara kerjanya, itu kita jelasin di situ untuk apa? Ya, menarik si pembaca ya tentunya. Di abstrak ini kita maksimalkan, kemudian ini ada pengujiannya atau research methodology bisa kita sebutkan gitu. Jadi performa dari metode yang diusulkan ini diuji dengan data-data yang ada di literatur dan dibandingkan dengan metode yang terbaik saat ini, yaitu ALS. Ya. Kemudian the results show, nah ini ada semacam research finding ya, penemuannya ternyata metode yang diusulkan melebihi dari algoritma yang ada yang untuk semua data yang ada dengan waktu komputasi yang comparable. Kemudian ini juga we also see a trend dan seterusnya ya. Ini ada major finding dan major contribution. Bapak Ibu, ini saya hanya mengambil sampel di paper saya, mohon maaf, karena saya yakin di sini Bapak Ibu multidisiplin ya, apalagi di sosial, di pendidikan, mungkin beda format abstraknya atau bagaimana cara mengungkapkan abstraknya. Tapi sekali lagi apa yang saya pernah lakukan membuat abstrak yang baik itu adalah kita belajar dari paper-paper yang sudah terbit. Nah, kemudian di introduction kita perlu menjelaskan context of the study, apa masalah yang sedang kita angkat, seberapa penting masalah itu, motivasi dan tujuan, key term, istilah-istilah yang penting untuk dijelaskan, jangan lupa. Kemudian ada research question. Sebenarnya research question ini bisa juga research contribution, sama aja. Nggak mesti harus bahasanya research question, atau boleh juga. Ya, atau ya kayak tadi ya, di paper pertama saya juga nggak ada istilah research question, nggak ada istilah contribution, tapi si pembaca bisa memahami bahwa di paragraf itu sedang membahas tentang research question atau contribution. Does the research help shed light on an unresolved managerial issue? Nah, ini memang
dia mengkajinya di jurnal-jurnal yang ilmu sosial kalau nggak salah ya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih detail baca di jurnal yang tadi. Kemudian finding-nya juga ini perlu dieksplisitkan di introduction, apa manfaatnya secara teoritis maupun secara konseptual ya terhadap literatur yang ada. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada literatur review atau teori. Ya, literatur review itu kalau pengalaman saya itu bisa kita masukkan di bagian introduction, bisa juga membuat section tersendiri ya, literatur review. Di paper yang pertama itu literatur review-nya saya masukin di introduction. Tapi di literatur yang di paper yang kedua saya buat section tersendiri. Nah, itu sebenarnya tergantung pada seberapa banyak kita ingin mengeksplor literatur ya. Dan di paper yang kedua itu juga atas saran dari reviewer sih sebenarnya. Jadi saran reviewer itu pada saat itu katanya buat section khusus tentang literatur review untuk membedakan mana pekerjaan kamu, mana yang bukan, gitulah intinya. Nah, kemudian di sini ya kita perlu membahas tentang teori-teori utama ya yang mendukung dari studi kita. Dan ini jangan lupa contemporary literatur ya, bahwa literaturnya ini yang terbaru mungkin ya, yang paling baru gitu ya, lebih baik 5 tahun terakhir kira-kira. Kemudian penelitian kita, jika penelitian kita dilaksanakan di suatu negara atau di suatu perusahaan, have you include a brief description of the country or company? Nah, apakah kamu sudah menjelaskan secara singkat tentang negara tersebut dan atau perusahaan tersebut? Nah, kenapa perlu dijelaskan secara singkat? Karena masih ingat tadi pembaca jurnal internasional itu adalah pembaca dari berbagai negara. Boleh jadi ada yang belum tahu, makanya perlu dijelaskan secara singkat. Did you supplement literature review of theory section? Nah, ini ada conceptual framework, kerangka berpikir, misalnya figure model. Nah, mungkin di disiplin ilmu yang lain ini dibutuhkan, tapi kalau di bidang yang saya geluti itu biasanya tidak ada, atau mungkin bisa disajikan dalam tabel juga, saya pernah lihat sih kalau tabel. Nah, kemudian, nah ini bagi Bapak Ibu yang menggunakan hipotesis atau yang survei studies ya, kalau saya enggak, ini di jurnal yang tadi saya bacakan di awal itu ada pesan ya. Jadi Bapak Ibu yang pakai hipotesis, do you present a supporting theoretical background? Jadi jangan lupa hipotesis yang kita kembangkan itu perlu ada landasan teoritisnya. Kemudian yang kedua, have you justified the hypothesis relationship between variables? Kita perlu menjelaskan juga, menjustifikasi bahwa variabel yang kita teliti itu memang ada hubungan. Ya, kita justifikasi kenapa ada hubungan. Kemudian, did you define the key construct used in the conceptual model? Nah, ini juga ya landasan-landasan utama juga penting ya dalam model konseptualnya. Kemudian di metodologi, nah ini misalnya hubungannya dengan data collection and analysis. Have you explained what type of data? Jadi kamu apakah sudah dijelaskan tipe datanya? Apakah online, offline, kuantitatif, kualitatif, kemudian internal, eksternal, primary, or secondary, or both you consider? Nah, jadi penjelasan data itu penting. Biasanya kalau saya buat dalam satu subsection untuk menjelaskan tentang data, dari mana kita dapatkan, apakah primer atau sekunder, apakah data random, dan seterusnya. Kemudian, did you include each and every step? Nah, ini tentang data collection, kita jelaskan langkah-langkahnya. Sampling, data analysis, survey, and interview protocol. Kemudian ada teori development, ada pengembangan. Nah, jika desain penelitiannya ini mempunyai pengembangan teori atau fase validasi, maka apakah kamu sudah menjelaskannya? Terus kalau metodenya satu atau lebih, apakah sudah dijelaskan? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian di bagian result atau findings, does your findings section appropriately answer all the research question? Apakah penelitian kita ini sudah menemukan hasil yang sesuai atau menjawab
research question yang kita angkat di awal di introduction, kemudian apakah sudah menggunakan tabel dan figure dan seterusnya. Nah ini penting ya, tabel sama atau gambar untuk menemukan atau untuk memvisualkan penemuan kita, karena pembaca akan lebih mudah mencernanya. Kemudian di discussion and conclusion ini ada, nah di sini ada yang mengasih saran different subsection, jadi membuat subsection yang berbeda, yang berisi theoretical implication, implikasi terhadap teorinya apa, kemudian implikasi terhadap manajerial, implikasi terhadap sosial. Nah ini tadi kajiannya, ini kajian ilmu sosial ya di jurnal ini. Kemudian limitation and future research direction. Nah di bagian conclusion ini juga kita perlu menuliskan future research direction. Kalau di skripsi mungkin dulu ya, saya ada, atau di ya sama ya, tesis disertasi juga ada kesimpulan dan saran. Nah, saran ini biasanya lebih fokus ke sini ya, future research direction. Jadi kita jangan pelit istilahnya dalam memberikan ide penelitian berikutnya. Karena dari hasil review paper saya juga ada yang kasih komentar dari reviewer, ini apa future research direction. Jadi di jurnal tertentu itu, atau di jurnal bereputasi itu menjadi keharusan. Nah ini terlepas apakah perlu dibuat subsection atau enggak, nah ini tergantung kebiasaan jurnalnya ya, jadi tinggal dilihat saja. Nah apakah does the discussion section itu reiterate, nah ini ada fase discussion ya, tentang hasil yang ditemukan, jadi perlu ada analisis dan seterusnya. Nah kemudian di list of references, nah ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi apakah di list references ada jurnal Predator, nah ini semakin bagus referensinya, semakin bagus kualitas referensi, maka itu tentu akan membuat papernya semakin bagus ya. Jangan sampai kita mensitasi jurnal Predator. Have you cite too many conference proceeding? Apakah kamu mensitasi terlalu banyak proceeding conference atau sumber dari internet? Nah ini juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu banyak mensitasi proceeding conference atau sumber dari internet. Kenapa? Karena proceeding itu ya mungkin proses peer review-nya itu lebih dalam jurnal ya daripada conference proceeding. Makanya kalau kita pakai referensinya jurnal lebih banyaknya, itu akan lebih menguatkan landasan dari penelitian kita ya. Have you followed the reference instruction? Nah ini juga perlu lihat author guidelines-nya. Nah ini last 5 years diutamakan. Kemudian does the list references include high rank references? Nah, such as A star, NA, 4, 3, 2, dan sebenarnya Q1, Q2, Shimago. Nah jadi semakin bagus referensinya, apalagi dari jurnal-jurnal penelitian, maka itu akan menguatkan landasan penelitian kita ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kira-kira proses peer review itu ya. Jadi kita punya manuskrip, kemudian nanti ada peer review. Ini belum ke jurnal ya. Masih bagaimana proses dari manuskrip ke submit ya. Misalnya kita sudah nulis nih paper, artikel. Nah ini perlu peer review nih. Jadi kalau ada kita punya penulis yang lain itu saling mengoreksi lah dari penelitian yang kita punya, ataupun kita bisa peer review ke teman, kolega atau orang-orang yang ada di lingkungan kita ya. Kemudian mungkin kita dapat masukan di situ, kemudian kita revisi. Nah dalam kasus saya peer review-nya itu adalah pembimbing saya, pembimbing 1, pembimbing 2, dan itu proses yang cukup juga ya, cukup butuh waktu juga ya. Jadi sebelum saya submit, maka saya harus bisa meyakinkan pembimbing saya dulu bahwa paper saya ini sudah bagus. Gitu. Nah, jadi saya mendapat masukan-masukan dari pembimbing, kemudian saya revisi lagi, balik lagi, dan seterusnya. Jadi ini bisa berulang, ya. Tapi kalau tadi tidak ada statusnya, tidak ada pembimbing, maka kita bisa minta kolega ya. Nah, kemudian setelah kita revisi ada housekeeping ya. Housekeeping itu apa saja? Proses cek plagiarisme, ada proofreading, editing, appropriate journal selection. Nah, nanti milih jurnal itu ya terakhir ya, setelah kita selesai buat manuskrip baru kita pilih kira-kira jurnal yang mana nih. Atau boleh juga sih di awal ya. Tapi kita harus pastikan bahwa
riset kita itu sesuai dengan jurnal tersebut. Kemudian following author guidelines. Nah, ini housekeeping ya. Kemudian kita finalisasi ini manuskrip, title fee-nya ya kita cek and recheck lah sebelum disubmit itu ya. Jangan sampai kita submitnya terburu-buru, belum ngecek secara keseluruhan ya. Nah, baru proses ke manuskrip submission. Nah, kemudian tadi ini panahnya ke atas yang tadi ya. Jadi nanti paper kita akan masuk ke managing editor. Nanti dia akan ngecek corresponding author-nya, similarity report-nya, author guidelines-nya diikuti atau enggak. Kalau iya, maka langsung ke editor in chief, screening. Nanti akan dicek ini basic standard of quality-nya ya. Di kualitas dari paper ini seperti apa, apakah cocok dengan scope-nya atau enggak. Kemudian logical flow-nya dari ide yang dikembangkannya. Terus kualitas tulisannya juga. Apakah bagaimana novelty-nya nih? Apakah terlalu mirip dengan penelitian sebelumnya atau enggak? Kemudian apakah ada citasi jurnal predator atau enggak di situ? Nah, nanti si editor in chief ini yang akan menentukan apakah dash reject atau enggak. Nah, ini yang disebut dengan dash rejection. Jadi proses rejection itu ada dua jenis. Ada dash reject. Kalau dash reject itu dia belum masuk ke proses review tapi sudah ditolak di awal oleh editor in chief. Karena tadi misalnya karena out of scope atau tulisannya terlalu banyak kesalahan, logika berpikirnya kurang bagus dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ini nggak masuk dash reject, baru editor in chief akan mencari reviewer ya, satu atau dua. Nah, dalam pengalaman saya, ketika editor sudah mendapatkan hasil review dari 1-2, kemudian ketika terjadi pertentangan itu maksudnya reviewer 1 menyatakan accepted, reviewer 2 menyatakan rejected atau bukan rejected ya, revisi misalnya, maka biasanya editor akan mencari reviewer yang ketiga. Nah, ini pengalaman di paper 1-2 ya, itu ada 3 reviewernya. Karena seperti itu. Jadi kalau saya lihat komennya, ternyata ada 1 reviewer yang merekomendasikan untuk publikasi, tapi karena ini 1 lawan 1, jadi harus ada orang ketiga untuk memutuskan ya. Ternyata orang ketiga ini ngasih revisi. Oke, berarti 2-1, kemudian ya udah, berarti proses revisi berikutnya. Jadi ada reviewer score and comments. Setelah review ya, nanti akan dicek lagi sama editor in chief, akan dinilai, kemudian nanti baru dari sini ke sini ya. Apakah di reject hasil rekomendasi reviewernya? Bisa jadi langsung reject atau accepted. Bukan accepted, atau revisi. Kalau revisi berarti masuknya revise manuskrip, kemudian nanti kita bikin respons dokumennya, kemudian kita submit lagi ke editor in chief, nanti dia akan lihat apakah perlu ke reviewer 1-2 lagi. Biasanya sih perlu ya, jadi kalau catatan dari reviewer 1-2 ini, dia akan kembalikan ke reviewer 1-2, kalau oke, nanti apakah reviewer 1-2 ini ngasih koreksi lagi atau enggak, bisa jadi di reject di sini, bisa juga enggak. Tapi alhamdulillah, selama ini proses yang saya lalui itu di sini ada revisi, tapi yang di sini akhirnya diterima, nggak ada revisi lagi. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menghindari dash rejection ya. Too few or no citation, jadi kita terlalu sedikit mensitasi dari paper yang berhubungan. Nah, ini pernah jadi catatan juga di review paper saya ya, tapi bukan dash rejection ya. Kalau itu dia cuma catatan review bahwa si pembimbingnya, reviewernya bilang kenapa paper ini nggak disitasi, paper ini kan, nah gitu. Jadi kita perlu banyak membaca memang di sini ya, related papers ini. Kemudian high similarity, kalau similaritasnya terlalu banyak, maka bisa jadi dash rejection ya. Kemudian kalau nah ini, an ample number of papers, jadi misalnya topik yang dikaji itu sudah banyak yang mengkaji, bisa jadi langsung di reject dari awal ya. Berarti kalau di reject di awal itu, jadi bedanya kalau dash rejection itu kita nggak bisa dapetin komentar dari reviewer, sedangkan komentar reviewer itu kan biasanya masukan-masukan yang sangat berharga. Nah, itulah kenapa kita perlu menghindari dash rejection ini. Jadi istilahnya lebih baik ditolak oleh reviewer daripada ditolak oleh editor, gitu ya. Kenapa? Karena kalau ditolak oleh reviewer, nanti kita akan mendapatkan masukan-masukan yang berharga untuk memperbaiki kualitas artikel kita, kualitas penelitian kita. Gitu.
Tapi kalau desk rejection itu kita nggak bisa mendapat catatan. Jadi kita nggak tahu alasan khususnya apa. Misalnya. Nah, ini ada masalah, mungkin perlu disubmit dalam bentuk artikel yang lain, kemudian grammar bahasa Inggrisnya yang kurang, kemudian not written at the level demanded, tidak sesuai kebutuhan pembaca ataupun editor ataupun reviewer, kemudian contribution-nya terlalu sempit, terlalu kecil misalnya, bisa juga ada desk rejection, kemudian lacks a clear statement, jadi kurang menyatakan, tadi kan perlu secara eksplisit di introduction itu apa kontribusi riset kita ya. Nah, kalau tidak dijelaskan secara eksplisit, bisa jadi kan jadinya kabur ya. Ini sebenarnya yang dilakukan penulis ini apa sih sebenarnya? Jadi si editor dan reviewer itu gagal menangkap apa kontribusi dari paper itu. Mungkin langsung ditolak bisa jadi. Kemudian the importance of research question, apa pentingnya research question-nya itu atau kontribusi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian the paper is unnecessary long, dia terlalu panjang padahal nggak perlu. Kemudian topiknya ini sudah berkembang sebenarnya, sudah banyak dikaji, dan seterusnya ya. Ini ada sample size-nya mungkin kurang datanya kurang banyak, kemudian tidak ada pengujian model ataupun konsep yang dikembangkan. Kemudian bahasanya too specialized, jadi pembacanya itu interdisciplinary misalnya di jurnal tersebut, dan dia terlalu fokus terlalu spesifik ya. Nah, ini nggak masuk ke guideline jurnal, kemudian judulnya terlalu panjang, kemudian out of scope, dan seterusnya ya. Nah, ini kira-kira yang perlu diperhatikan. Baik, waktunya berapa menit lagi, Bu? Masih ada waktu? Kemudian mohon ingatkan ya, kalau nanti waktunya sudah habis. Iya, baik Pak. Baik. Berikutnya, bagaimana cara memilih jurnal yang benar, yang right, yang cocok lah, yang pas gitu ya. Nah, dalam pengalaman saya, kita bisa memanfaatkan ini, Simago Journal and Country Rank. Jadi mungkin saya akan coba simulasikan. Jadi ini adalah simagojr.com, nanti di jurnal ranking di sini. Bapak Ibu bisa pilih bidang ilmunya apa di sini. Ada agriculture, arts and humanities ya, humaniora. Jadi di sini nggak cuma eksak, ada juga sosial, psikologi juga ada, pendidikan juga ada, astronomi, ya, ini social sciences ada ya. Misalnya ya, pilih social sciences. Nah, di social sciences itu ada bidang-bidangnya juga. Bapak Ibu tinggal di sorting lagi dari sini. Antropologi dan seterusnya, bisa pilih ya topiknya, maka akan keluar. Nah, ini adalah jurnal-jurnal di bidang social science yang fokus di antropologi ya. Dan dia diurutkan dari Q1 yang skor SDR-nya tertinggi dan seterusnya. Nah, ini ke bawah ya. Ada banyak, Bapak Ibu bisa pilih. Nah, untuk memilih jurnal ini juga memang butuh waktu ya. Harus melihat satu-satu dan seterusnya. Nah, jadi di pemilihan jurnal ini, nah ini yang pembimbing, ini saya meniru pembimbing saya ya. Jadi katanya kamu buat jurnalis gitu. Jadi bikin list jurnal yang memang relevan dengan bidang keilmuan saya gitu, dengan keilmuan kita. Nah, ini beberapa jurnal yang saya dapatkan. Ya, caranya tadi ya bisa di Simago ya. Ya, perlu dicek memang satu-satu ya. Mana ini jurnal ini cocok nggak dengan topik saya dan seterusnya gitu ya. Ada juga yang Q2. Nah, boleh juga ditambahkan. Nah, ini, dan kalau saya amati pembimbing saya itu dia lebih variatif ya. Jadi kalau misalnya dia pernah submit di situ, di paper yang lain, pengen nyobain jurnal yang lain gitu. Tapi itu ya tergantung pada kecocokan jurnal juga ya. Nah, itu langkah yang pertama ya, bisa dari Simago Jurnal. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini, mau Q1, mau Q2, kalau mau Q2 misalnya, ini tinggal di next saja. Nah, ini masih Q1. Nah,
Misalnya gini Bapak Ibu, saya pengen Q1 ya, tapi Q1-nya jangan yang terlalu bagus gitu. Yang penting Q1 lah. Ya udah Bapak Ibu bisa cari di perbatasan ini nih, perbatasan antara Q1 sama Q2. Nah, ini kan Q1 juga. Tapi mungkin standar Q1-nya yang di perbatasan ini tidak seperti standar Q1 yang atas-atas tadi gitu ya. Jadi kalau ingin tapi tetap perlu mengecek bagaimana skopnya dulu ya, cocok nggak dengan jurnal itu. Nah, kalau mau Q2, tapi Q2-nya nggak mau yang di atas-atas, misalnya pengen nyari yang di bawah, yang penting Q2, karena untuk syarat dana hibah penelitian, ya udah cari aja di perbatasan ya, kira-kira gitu. Mungkin standar jurnalnya, nah ini, mungkin standar jurnalnya itu tidak lebih tinggi dari yang tadi. Nah itu. Nah, setelah Bapak Ibu list, oh jurnal ini cocok, ya udah masukin ke daftar jurnal. Supaya apa? Supaya suatu saat ketika kita mau cari jurnal itu nggak bingung lagi. Kita sudah punya daftar list jurnal. Nah, cara yang kedua itu ada di Google Scholar ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka Google Scholar, nah ini kan home-nya ya. Home Google Scholar itu biasanya si Google ngasih ini nih, recommended artikel ya. Artinya artikel-artikel yang relevan lah dengan publikasi yang sudah kita punya di Google Scholar. Nah, di sini kan ada nama jurnalnya, Bapak Ibu. Ini ada Mathematics. Bapak Ibu cek Mathematics ini di jurnal Simago, itu tinggal diketik di situ, itu statusnya apa, key berapa. Kemudian ini ada International Journal of Operation Research. Berarti ini kan yang relevan ya, menurut Google relevan. Nanti dicek aja. Oh iya, ternyata topiknya memang nyambung nih dengan penelitian yang kita punya. Nah, ini masukin list nih, jurnal ini. International Journal of Operation Research. Kemudian ada Computers and Industrial Engineering. Oke, ini juga masuk list nih, karena relevan dengan topik riset yang sedang kita punya, gitu ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu, di Google Scholar kita bisa dapetin itu. Nah, kemudian cara yang ketiga untuk mencari jurnal yang tepat itu adalah dari referensi jurnal-jurnal yang sudah terbit. Oke, misalnya ya, ini paper saya yang kedua ya. Atau bayangkan aja Bapak Ibu menemukan jurnal yang lain, bukan paper ini. Nah, ternyata jurnal ini relevan dengan penelitian kita. Udah lihat daftar referensinya. Kalau jurnal yang bagus itu kan referensinya biasanya jurnal lagi dan reputasi juga. Nah, lihat di sini mana nama jurnalnya. Ini kan ada nama jurnal. Nah, ini bisa masuk list gitu ya. Berarti relevan dengan riset kita. Dan seterusnya, cari aja ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat daftar jurnal kita bisa evaluasi dengan 3 cara ini dalam pengalaman saya. Oke, nah ini pada saat nulis paper kita juga akan diminta credit author statement. Jadi intinya setiap penulis itu harus dituliskan secara eksplisit kontribusinya itu apa dalam paper tersebut. Ya, intinya itu. Nah, kontribusi itu bisa berbagai macam. Ini bisa dalam conceptualization, ada methodology, ada software, validation, dan seterusnya. Dan ini ada penjelasannya. Ini menurut Elsevier ya. Dan di papernya nanti akan ada ini, credit authorship contribution statement. Jadi saya misalnya Dian Sulaiman itu kontribusinya apa dalam paper ini? Conceptualization, methodology, dan seterusnya. Nah, ini adalah kita akan diminta hal tersebut ya. Kemudian setelah terbit nanti kita akan bisa men-track ya artikel yang accepted itu, nanti ada linknya. Mana di sini? Nggak ada. Nah, ini kira-kira prosesnya. Jadi kita nanti setelah accepted, paper kita akan masuk ke tahap produksi, kemudian nanti kita boleh order of print-nya, print yang cetaknya atau enggak, itu enggak wajib ya. Kemudian ada right and access-nya, ada ya copyright di situ. Kemudian artikelnya akan publish online, tapi publish online ini the first published version ya. Jadi belum di format ulang sama pihak editornya. Nah ini, jadi masih paper aslinya, tapi udah accepted. Tujuannya apa? Kenapa papernya secepat mungkin dipublish online? Ya supaya mendiseminasikannya lebih cepat untuk memungkinkan citasi yang lebih cepat. Gitu. Walaupun format papernya belum
ya edit sesuai dengan jurnal tersebut. Nah, ini udah komplit, ada proof. Nanti kita akan diminta untuk ngecek apakah ada kesalahan dalam versi terakhir sebelum cetak yang sudah diedit sama pihak produksi ya. Kemudian dikembaliin lagi final version. Nah, baru kemudian nanti share link. Baru sudah nanti akan tersampaikan dengan yang sudah dieditnya nanti akan online. Nah, di Elsevier itu kita bisa mendapatkan ini namanya sertifikat ya. Jadi kalau kita sudah publish di jurnal apapun, kita bisa mendapatkan ini secara gratis ya. Ini Certificate of Publication di jurnal yang pertama, kemudian ini di jurnal yang kedua. Gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau tadi ada sampel-sampel yang saya sesuaikan dengan bidang keilmuan saya. Tapi jika berbeda bidang keilmuannya, Bapak Ibu bisa sesuaikan lah. Kira-kira seperti itu tadi proses yang bisa dilakukan sepengalaman saya dalam publikasi di jurnal bereputasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan saya kembalikan ke Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian Nur Aiman, luar biasa ini materinya. Saya sambil belajar ini, jadi sambil nyatut juga ilmu-ilmu dari Pak Dian nih. Sebenarnya masih ada waktu untuk Bapak ini sampai 10.30, tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita gunakan waktu narasumber yang masih tersisa ini untuk diskusi ya Pak Dian ya. Ya, Bu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan di chat box nih Pak Dian dari Pak Zulmi Ramdhani ya. Izin bertanya Pak, saya seringkali bingung saat searching jurnal ternyata discontinue. Boleh di-share bagaimana melihat kemungkinan suatu jurnal itu berpotensi discontinue atau memilih jurnal yang insya Allah ajib terindeks Scopus hingga beberapa dekade ke depan. Ini juga jadi salah satu kekhawatiran ya, menemukan jurnal yang predator, yang potensi discontinue-nya tinggi. Nah, silakan Pak Dian. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk ngecek jurnalnya discontinue atau enggak, sebenarnya kalau nggak salah nih, saya juga sambil mengingat-ingat. Nah, kalau nggak salah, kita bisa cek di Scopus ya. Apa ya namanya? Search jurnal sources. Oke, ini. Misalnya jurnal yang tadi aja ya, yang saya punya. And Oke, mungkin kita pilih jurnal yang ada di sini aja deh. Misalnya ini Nature Medicine. Nah, biasanya di sini oh ya, di coverage ya. Biasanya kita bisa lihat di coverage ini nih. Di Bapak Ibu nanti cari di Scopus, kemudian nama jurnalnya apa. Nah, kemudian di sini ada Scopus Content Coverage. Jadi ini tahun 2002, itu jurnal ini menerbitkan 286 dokumen. Ya. Jurnal 2021, 440 dokumen, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat, ini adalah track record ya. Track record dari jurnal ini. Jadi kalau kita lihat, cukup konsisten jurnal ini, bagus. Jadi, kemungkinan discontinue-nya menurut saya rendah, gitu ya. Nah, bagaimana peluang jurnal yang discontinue? Menurut saya yang track record-nya kurang ya. Mungkin jurnal baru bisa jadi ya. Atau ya nanti dicek di ini Scopus Content Coverage-nya itu seperti apa. Ya kan ini beda jam terbangnya ya. Nah, yang discontinue itu mungkin masalahnya di jam terbangnya itu. Nah, mungkin itu yang perlu dicurigai ya untuk Pak Zulmi ya. Iya, iya.
Mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Zulmi ya. Jadi kita bisa lihat track record-nya ya Pak Dian, ini track record publikasi artikel jurnalnya. Mungkin barangkali tiba-tiba ada yang terlalu tinggi gitu ya, terlalu banyak, itu juga mungkin bisa diwaspadai barangkali ya. Pak Dian, ada pertanyaan dari saya nih Pak. Oh, boleh. Ya, terkait cover letter ya, apakah apa ya? Apakah selalu harus ya kita menyampaikan cover letter untuk apa namanya? Untuk publikasi kita gitu? Ya. Ya, terima kasih Bu Dian. Nah, pengalaman saya cover letter itu tergantung jurnalnya, Bu. Jadi di paper pertama saya di jurnal tersebut itu tidak meminta cover letter. Berarti ya kita nggak usah. Karena yang kita upload dokumen itu kan sudah ada buttonnya gitu, sudah ada buttonnya. Jadi ada button untuk cover letter, ada button untuk manuskripnya. Nah, jadi kalau jurnalnya punya button cover letter ya mau nggak mau kita harus bikin. Tapi ada juga yang tidak perlu. Itu Bu. Oh iya. Ya Pak, berarti tergantung dari jurnalnya ya Pak ya. Kemudian, kemudian ini juga menarik nih Pak. Jadi kan kalau kita tadi buat judul ya Pak ya, buat judul itu kita pikirkan pembaca internasional. Nah itu statementnya bagus tuh. Nah apa namanya sarannya itu tadi negara itu tidak perlu dimunculkan di judul ya Pak ya, gitu kan? Untuk yang publikasinya jurnal internasional. Karena sempat nih beberapa artikel juga pernah saya cari gitu tuh masih memunculkan negara. Nah itu gimana? Kemudian yang kedua adalah tadi terkait literatur review. Kan tadi boleh dipisah, boleh digabung ya Pak. Maksudnya bisa digabungkan dengan introduction atau dijadikan section khusus untuk literatur review. Tadi sempat disinggung tergantung dari seberapa banyak kita melakukan literatur review atau apa gitu ya tadi kalau saya salah tangkap mohon maaf. Tapi kira-kira kapan nih ya kapan atau berapa banyaknya itu gitu ya sehingga kita harus memisahkan section literatur review atau disatukan ke introduction. Nah itu bagaimana tuh Pak? Baik Bu Dian, pertanyaan yang pertama tadi tentang apa ya, lupa. Negara Pak, negara yang negara ya. Ya. Tentang ya ini tadi saya hanya menyampaikan berdasarkan jurnal tadi ya, Bu Dian. Tadi kan ada jurnal yang menganalisis tentang apa sebenarnya masalah dari mahasiswa PhD yang meng-submit paper di jurnal gitu ya. Masalahnya itu apa saja diidentifikasi gitu. Nah, itu salah satu poin yang jadi catatan dari reviewer itu terkait judul itu gitu. Jadi terkait judul katanya nama negara itu kan bisa jadi mungkin kalau memang penelitiannya bicara studi kasus ya, kan studi kasus itu sebenarnya bisa juga kita ceritakan di dalamnya, ya kan? Di dalam penelitian kita ketika kita berbicara data, kemudian kita cerita ini adalah studi kasus di mana gitu. Nah, tapi untuk di judul mungkin kenapa sebaiknya dihilangkan karena kan pembaca itu kan akan lihat judulnya dulu, ya kan? Oh, ini mah di Indonesia. Bisa jadi orang saya kan nggak di Indonesia gitu kan. Nah, karena sebelum baca isinya itu kan orang baca judulnya, ya kan? Baca judul kemudian abstrak. Nah, itu kan etalasenya. Jadi kenapa sebaiknya dihindari? Itu tadi. Jadi kalau memang kasusnya itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, bisa juga terjadi di negara yang lain, maka ya sebaiknya kita masukkan saja di dalam gitu. Supaya tadi si pembaca internasional itu akan tertarik untuk membaca isinya setelah baca judul abstrak. Kalau Indonesia, ini kan cuma di Indonesia, apa menariknya buat saya yang ada di luar negeri? Nah, seperti itu mungkin Bu Dian, yang saya tangkap dari penjelasan di paper tersebut. Gitu. Jadi istilahnya jangan lupakan pembaca internasional, bahwa pembaca kalau jurnal internasional atau proceeding internasional itu pembacanya itu kan dari berbagai negara. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang literatur review, sebenarnya paper kedua itu
saya tadinya memasukkan literatur review itu di introduction, karena di paper pertama saya juga masukin di introduction gitu. Nah, cuman saran dari reviewer katanya ini apa ya? Mungkin bisa jadi terlalu kabur gitu ya. Maksudnya kan paper yang berkaitan dengan penelitian kita itu kan cukup banyak Bu ya, cukup banyak gitu. Jadi seandainya semuanya ditaruh di introduction itu akan terlihat apa ya, kurang to the point gitu ya. Jadi yang kita citasi di introduction itu hanya paper-paper yang sangat melandasi penelitian kita gitu. Jadi kita pilih hanya beberapa saja yang paling menjadi landasan kenapa penelitian saya itu penting gitu. Nah, sedangkan di literatur review kita bisa mengeksplor, itu bukan yang di literatur review itu juga bukan berarti yang tidak relevan, tetap yang relevan, tapi kita bisa mengelaborasinya secara lebih mendalam gitu ya. Mungkin ada banyak aspek, dari aspek ini literatur review-nya ini, misalnya paper-papernya gitu. Dari aspek yang kedua itu paper-papernya beda lagi, seperti itu. Dan di situ nanti kita juga tekankan apa perbedaan riset kita dengan paper-paper yang sudah ada. Nah, jadi kalau menurut saya kapan digabung, kapan enggak, saya juga bingung sih. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya dipisah sih. Setelah pengalaman saya sebaiknya dipisah. Karena di introduction itu kita tidak terlalu banyak mensitasi paper-paper yang ya cukup kita pilih lah berapa paper tertentu supaya to the point langsung ke contribution kita gitu. Kan di bagian akhirnya itu kan kontribusi penelitian kita itu apa, tapi kita harus awali dengan bercerita paper-paper yang melandasinya gitu. Nah itu mungkin Bu saran dari saya, mungkin sebaiknya dipisah saja karena saya yakin banyak, kecuali mungkin kajian yang literaturnya masih sedikit, bisa jadi sebaiknya digabung. Gitu. Terima kasih Pak Dian. Ini ya tadi quotation of the day-nya itu adalah pertimbangkan, pikirkan pembaca internasional ya. Jadi menarik sih. Kayak berarti nanti di judul lebih baik, sarannya kan lebih baik ya, lebih baik tidak menggunakan negara. Ya kemudian tadi yang literatur review lebih baik juga dipisah ya Pak ya, ketika banyak supaya kita fokus kontribusi gitu di introduction-nya ya Pak ya. Oke, Ya, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini ada Pak Zunaidi Nur ya. Pak, mohon saran cara mengenali jurnal predator. Nah, mungkin mirip-mirip nih pertanyaannya sama Pak Zulmi tadi ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Zunaidi atas pertanyaannya. Cara mengenali jurnal predator, kalau yang saya tahu sebenarnya seperti Dikti gitu ya, pernah mengumumkan ya jurnal predator itu apa saja gitu ya. Karena mungkin pengalaman dari yang mengajukan ke guru besar gitu ya. Nah dari situ akhirnya Dikti membuat daftarnya, ya, daftar yang predator. Nah mengenali daftar yang jurnal yang predator ini apa ya, mungkin saya jujur aja belum banyak tahu ya tentang bagaimana cara mengenalinya. Tapi yang saya tangkap jurnal predator itu mungkin proses peer review-nya itu kurang kurang mendalam lah, atau bahkan bisa jadi submit langsung diterima gitu. Nah, bisa jadi gitu. Submit langsung diterima. Jadi nggak ada feedback untuk perbaikan. Maksudnya bukan berarti untuk kebanyakan paper gitu ya. Rata-rata misalnya langsung diterima misalnya. Nah, itu karena proses peer review itu yang saya rasakan ya, saya bisa membedakan betul bagaimana kondisi paper saya di awal pada saat disubmit dengan paper saya pada saat terbit, itu perbedaannya kelihatan banget gitu. Jadi saya merasakan bagaimana feedback dari reviewer itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas paper saya. Gitu. Bahkan pernah eksperimen ulang ya, maksudnya datanya harus diganti gitu ya, karena untuk meningkatkan kompleksitas datanya ditambah dan seterusnya gitu.
Jadi jadi feedback dari reviewer itu sangat luar biasa karena dia adalah expert gitu, expert di bidang tersebut. Meskipun pembimbing saya juga adalah reviewer di jurnal yang lain, tapi ketika itu direview oleh orang lain, itu ada input tersendiri yang berbeda dibanding dari pembimbing. Gitu. Nah, gitu mungkin ya untuk predator saya kurang terlalu memahami bagaimana cara mendeteksinya, tapi kalau ada jurnal yang nggak ada proses reviewnya setelah submit langsung accepted, nah itu perlu dicurigai mungkin Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Junaidi ya. Jadi betul sih, memang seharusnya ada proses review ya Pak Dian ya. Gitu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, boleh raise hand mungkin kalau yang mau ditanyakan langsung. Di kolom chat juga belum ada pertanyaan lagi nih. Oke. Kalau dirasa sudah tidak ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, Bapak Ibu izin saya menyimpulkan ya Pak Dian ya. Jadi luar biasa ini perjalanan panjang untuk mempersiapkan artikel itu ternyata sebelum penelitiannya berlangsung. Tadi kalau saya dengar dari Pak Dian gitu. Kita harus mengidentifikasi research gap-nya, gitu ya. Kemudian kita harus mempersiapkan checklist untuk kontribusi kita apa, gitu ya. Kemudian checklist untuk menghindari rejection ya. Jadi desk rejection gitu. Kemudian kita juga harus mencari jurnal yang tepat sesuai dengan aim dan scope artikel kita. Kemudian, nah ini kita juga harus merespon komentar-komentar dari reviewer ya, dan kita mempersiapkan production stage-nya untuk persiapan publikasi artikel kalau itu sudah accepted. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan nih. Nah, terakhir dari Pak Dian Nur Aiman, barangkali ada statement atau motivasi penyemangat, karena saya lihat tadi cukup panjang ya, 2 tahun bahkan 3 tahun gitu. Itu gimana tuh caranya biar terus-menerus sabar merespon reviewer, bahkan eksperimen ulang dan seterusnya gitu ya. Barangkali ada closing statement dari Pak Dian Nur Aiman, silakan. Baik, sebelum closing statement ini ada yang bertanya di chat, apa kita jawab aja dulu? Oh boleh Pak, sebentar. Saya belum. Oh ya silakan Pak. Pak, bagaimana mengatasi ini dari artikel? Pak Johannes ya. Pak, bagaimana mengatasi artikel yang ditolak berkali-kali gitu. Nah, baik Pak Johannes, tadi saran dari saya itu kan kita membuat daftar jurnal ya. Nah, kemudian kita urutkan dari daftar jurnal yang kita punya, mana yang dari yang paling bagus sampai yang ya secara menurun lah ya. Nah, kemudian ketika kita mencari jurnal yang tepat, misalnya gini, kita sudah punya paper, kita punya daftar jurnal ini, kita mau submit di mana, gitu kan? Nah, langkah yang pertama ada beberapa cara sebenarnya. Kalau kita statusnya sebagai student, punya pembimbing, ya kita bisa tanya pembimbing, karena pembimbing kita, pembimbing saya itu lebih tahu jurnal mana yang standarnya itu sesuai dengan artikel yang sudah dibuat, gitu ya. Jadi misalnya, kayaknya artikel yang saya buat, misalnya ya, ketika awal-awal gitu ya, itu cocoknya di sini nih, di Operation Research Perspective. Kenapa di sini? Karena kalau kita submit di jurnal yang European Journal of Operational Research misalnya, itu sah-sah saja sebenarnya, tapi peluang ditolaknya itu lebih besar, gitu kan. Dan kalau kita masukin ke sini tanpa kita punya bukan tidak optimis, tapi kita tahu standar jurnal itu seperti apa dari paper-paper yang terbit di jurnal tersebut, gitu kan. Nah, jadi makanya kayaknya paper saya cocoknya yang ini aja dulu, gitu ya. Nah, baru nanti paper kedua. Nah, paper kedua saya kan di sini, paper ketiga saya di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Misalnya kita tidak punya advisor, tidak punya pembimbing yang bisa ngasih masukan jurnal mana yang lebih tepat, maka cara yang kedua adalah ya kita perlu melihat-lihat paper yang ada di jurnal tersebut ya. Jadi misalnya gini, sebelum saya submit,
cek dulu paper-paper yang terbit di jurnal ini, Operation Research Perspective. Dari jurnal-jurnal yang terbit, ada artikel yang terbit di jurnal tersebut, lihat bagaimana research gap-nya, novelty-nya dari paper-paper yang sudah terbit tersebut. Apakah tanda petik sebanding dengan artikel yang kita punya, gitu. Nah, kalau misalnya standarnya dikira lebih tinggi, sebenarnya nggak ada salahnya. Kita coba aja submit di situ, nggak ada salahnya. Tapi tadi peluang di reject-nya mungkin lebih besar. Jadi mending daripada kita, karena proses review itu kan butuh waktu yang lama ya. Jadi kalau kita cari jurnal yang sekiranya ya probability-nya ya lebih rendah lah. Nah, jadi gimana tips supaya artikelnya yang ditolak berkali-kali? Nah, mungkin Pak Johanis tadi perlu dilihat lagi jurnalnya setelah di ranking. Mungkin bisa berurut gini, kalau sudah coba ini, ya agak turun lah ke sini, agak turun gitu ya. Kalau sudah, jadi mencobanya itu nggak bergerak naik ke atas, tapi bergerak turun gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan ranking dari jurnalnya. Kemudian tips yang kedua adalah, ya Pak Johanis perlu mengecek tadi jurnal di artikel yang terbit di jurnal tersebut, apakah novelty yang Pak Johanis punya di papernya itu sesuai standar dari jurnal tersebut ya. Pastikan kita menemukan riset yang terkait kan di jurnal tersebut, maka kita juga bisa membandingkan bagaimana novelty dia dengan novelty yang Pak Johanis punya. Kalau dirasa ini kayaknya sebanding, nah, atau bisa juga mungkin level analisis dari datanya itu yang kurang gitu ya. Nah, jadi dari ngecek jurnal artikel tersebut, kita nggak cuma ngecek contribution ya, tapi cek analisis datanya. Di sejauh mana analisis datanya di jurnal tersebut. Nah, apakah analisis data yang kita punya sudah sesuai, sudah sama standarnya, ataupun misalnya apakah jumlah data yang kita punya itu cukup atau sebanding dengan data yang ada di jurnal tersebut. Ya kan kita bisa bandingkan dari beberapa aspek ya, dari berbagai aspek. Nah, kalau dirasa cukup, berarti ya udah kita nggak ada salahnya cobain gitu. Nah itulah tadi kenapa kalau kita mau submit itu sebaiknya memang direncanakan dari awal. Gitu. Jadi misalnya kita pengen target di jurnal ini, ya udah berarti sebelum melakukan penelitian kita cek dulu level kontribusi dari yang dibutuhkan di jurnal itu seperti apa dari jurnal-jurnal yang sudah terbit. Mungkin seperti itu Pak Johanis. Nah, kemudian tentang closing statement. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah saya yakin ini atas pertolongan Allah bahwa saya bisa publikasi di 2 dan insya Allah mau 3 jurnal yang Q1. Jadi dulu juga sebelum ya pas saya S3 itu saya juga nggak yakin bisa nggak, karena sebelum S3 saya belum punya pengalaman jujur aja. Tapi setelah dijalani ternyata alhamdulillah bisa, dan saya merasakan bagaimana peran research advisor ya, peran pembimbing untuk mengarahkan riset, kemudian termasuk dalam tulisan itu juga sangat membantu ya, bagaimana menyampaikan hasil penelitian yang logis, yang bisa diterima lah oleh pembaca, khususnya reviewer sama editor, karena pengalaman dari beliau gitu. Nah, jadi insya Allah saya yakin Bapak Ibu juga kalau insya Allah gitu ada jalan, tinggal terus berproses, karena saya juga prosesnya itu sangat panjang ya. Tadi kalau diceritain milestone dari satu paper itu ada yang 1,5 tahun ya, hampir setahun ya, 1 tahun 4 bulan gitu. Jadi itu ada proses yang panjang, tapi alhamdulillah ternyata saya bisa melewatinya. Dan insya Allah Bapak Ibu juga bisa. Terima kasih Bu Dian dan semuanya. Terima kasih banyak Pak Dian Nur Aiman Teju yang sudah berbagi pengalamannya, ini luar biasa. Menginspirasi juga itu bikin jurnalis Pak. Jadi jurnalis kemudian kita
tipsnya tadi tuh lebih ke mengenali dulu jurnalnya maunya apa gitu ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan bahkan sebelum kita melakukan penelitiannya gitu ya. Luar biasa sekali materi hari ini. Saya tawarkan dulu lagi nih, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada ya? Tadi sudah closing statement juga. Oke, Pak kalau boleh tahu tadi jurnalis tadi Pak, buat pakai apa buat maksudnya gimana ya Pak? Boleh mungkin Pak Maximus sebelum saya tutup nih. Boleh Aplikasinya mungkin ya? kurang tahu ya, jurnalis tadi pakai apa? Aplikasinya, Oh iya. aplikasinya. Itu pakai apa kali ya Pak? Baik, sebenarnya aplikasinya itu bebas, Pak. Jadi bisa pakai Excel, tapi kalau saya ini pakai aplikasi apa Notion. Notion atau apa ya? Jadi kita bisa bikin ya menu-menu apa di situ gitu. Nah, ini ada jurnalis. Ya sebenarnya bebas, Pak. Bisa di Excel, bisa di apa. Tapi ini di aplikasi, Pak. Jadi kalau mau nambah ya tinggal ini new gitu. Terus nanti statusnya apa dan seterusnya. Gitu, Ya, Pak. banyak intinya yang bisa digunakan ya Pak Maximus ya. Iya. Yang penting Terima kita kasih. punya listnya gitu. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada Pak Hamdan Sugilar, Pak Maisefli Harika. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mohon izin nih Pak Dian Nur Aiman kita cukupkan untuk kegiatan kita hari ini, sharing yang luar biasa dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Saya dari Rumah Jurnal mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama menghantarkan narasumber kita. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk materi dan sertifikat nanti akan kami kirimkan via email ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Izin saya tutup Zoom-nya. Turun Pak Dian. Ya, tenun Bu semuanya.